Kapolres Simalungun tindak tegas oknum polisi terbukti terlibat kasus narkoba. Delik Sumut TV melaporkan, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, jam 17 waktu Indonesia Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas polisi yang terlibat kasus narkoba. Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti pengarahan yang disampaikan Presiden Jokowi untuk seluruh para pejabat tinggi Polri beserta Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia di Istana Negara, Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022 yang lalu. Sudah berkali-kali saya sampaikan kepada jajaran bahwa, tidak ada yang main-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan, ujar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri juga menekankan, pemberantasan narkoba harus betul-betul dilakukan. Dirinya akan menindak tegas anggota Polri yang terlibat narkoba, tak peduli pangkatnya apa. Bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa pasti kita tindak tegas, karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri, tegas Sigit. Sementara di Kabupaten Simalungun, menindaklanjuti perintah Kapolri, dan penekanan Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Freddy C. Sipayung SHSI KMH membuktikan komitmen dalam memberantas narkoba termasuk menindak tegas anggota yang terlibat. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Freddy C. Sipayung SHSI KMH, memastikan menindak tegas anggota yang terlibat kasus narkoba. Hal tersebut ia sampaikan ketika dikonfirmasi terkait informasi adanya personel Polres Simalungun yang terlibat narkoba, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Ini komitmen Kapolres bersama seluruh anggota Polres Simalungun untuk mentransformasi perilaku-perilaku, sikap anggota Polres Simalungun agar lebih baik lagi ke depan lebih profesional yang tentunya presisi, imbuhnya. Kapolres juga menjelaskan bahwa, anggota Sat Narkoba Polres Simalungun berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba yang melibatkan salah satu anggota Polres Simalungun. Benar ada anggota kita yang terlibat dalam peredaran narkoba dan yang bersangkutan juga sudah dilakukan sidang KKEP dengan hasil putusan PTDH atau pemecatan tidak dengan hormat, kepada yang bersangkutan. AKBP Ronald menegaskan tidak pandang bulu dalam menindak tegas personel yang terlibat masalah narkoba, tidak peduli pangkat ataupun jabatannya, narkoba haruslah diberantas dan ini merupakan komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di Kepolisian Resor Simalungun, tegas Kapolres. Kapolres juga mengumumkan anggota Polres Simalungun Brigadir M. Sanrifan Nasution personel TIK telah ditetapkan sebagai terduga pelanggar atas kasus dugaan narkotika serta menjalani patsus. Brigadir M. Sanrifan Nasution dinyatakan sebagai terduga pelanggar, dan sudah dilakukan penempatan khusus, ujar AKBP Ronald. Menurut Kapolres, hal ini berawal dari pengungkapan jaringan pengedar narkoba oleh Sat Narkoba Polres Simalungun. Sat Narkoba Polres Simalungun berhasil mengamankan 2 orang sipil. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata mengarah ke anggota Polres Simalungun yaitu Brigadir M. Sanrifan Nasution. Dapat kami sampaikan bahwa, Sat Narkoba berhasil mengamankan 2 orang pria yang berinisial JP dan JM. JP 32 tahun, merupakan warga Kampung Baru, Nagori Raya Bayu Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, sedangkan JM usia 35 tahun warga Jalan PDT Wismar Saragi, Kelurahan Pematang Raya, Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. JP berhasil diamankan atas informasi dari warga yang sebelumnya menyampaikan bahwa di sekitaran Jalan PDT Wismar Saragi, Kelurahan Pematang Raya, Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba, ucap pria dengan melati 2 di pundaknya. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Simalungun yang dipimpin oleh Kanit 2 Ibda Rudi Hartono melakukan penyelidikan di lokasi yang sebelumnya telah diinformasikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, Rabu kemarin tanggal 26 Oktober tahun 2022 tim berhasil mengamankan JP di sebuah gudang sekitaran Jalan PDT Wismar Saragi, Kelurahan Pematang Raya. Kata Kapolres, dari JP tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip transparan, yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,19 gram, 1 unit handphone Android dan uang sejumlah Rp250.000 dari hasil penjualan sabu. Selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap JP, ianya menerangkan bahwa benar diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari seorang laki-laki yang berinisial JM 35 tahun,
Mengetahui hal tersebut tim langsung melakukan pengejaran dan pengembangan terhadap JM. Sekira pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, tim berhasil mengamankan JM di dalam rumah yang bersangkutan. Saat dilakukan penggeledahan oleh tim Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun bersama Gamot setempat, ditemukan di bawah tempat tidur yang bersangkutan, 4 bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dari hasil penangkapan JM, tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 bungkus plastik klip transparan, yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 6,89 gram, 1 bol plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone Android. Hasil interogasi awal JM menjelaskan bahwa, benar diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Sanrifan, yang diambil pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Jalan Sutomo Pematang Raya. Dari hasil pemeriksaan tersebut personel Sat Narkoba bersama Sipropam Polres Simalungun langsung melakukan penangkapan terhadap Brigadir M. Sanrifan Nasution, yang diketahui bahwa yang bersangkutan baru selesai melaksanakan sidang KKEP dengan putusan PTDH, sebelumnya pernah terlibat kasus narkoba vonis 5 tahun penjara, pada tahun 2015, dan masih berada di sekitaran Mako Polres Simalungun. Selanjutnya Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Adi Haryono SH dan PLH Kasipropam Ibtu B. Tobing berkoordinasi untuk mengamankan Brigadir M. Sanrifan Nasution, dan menyita HP Android merek Vivo yang dimilikinya. Terhadap Brigadir M. Sanrifan Nasution dilakukan pemeriksaan, ianya menerangkan bahwa benar ada menyerahkan sabu-sabu kepada tersangka JM dengan dibuktikan hasil percakapan pesanan sabu-sabu melalui pesan WhatsApp. Sanrifan juga menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki dari kota Medan, ujar Kapolres. Saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil atau anggota Polres Simalungun sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada 2 hal, proses etik dan pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami menindak tegas narkoba, dan ini sebagai warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan akan dilakukan tindakan tegas, tandas AKBP Ronald. Menurut Ramsis Pandiangan SHMH yang merupakan kandidat doktor hukum Universitas Unisula, saat dimintai tanggapannya, kepada Delik Sumut Ramses Pandiangan SHMH mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, seharusnya polisi itu sebagai pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat. Memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Padahal sudah cukup jelas pertanyaan Bapak Presiden Joko Widodo, segala jenis dan bentuk narkoba harus diharamkan untuk menjaga generasi bangsa ini. Kalau menurut pandangan saya harus dihukum berat aparat penegak hukum yang mengkhianati bangsa dan negara, hukumannya harus lebih berat dari masyarakat biasa, tukasnya. Sab Muhardi mengabarkan, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, jam 17 waktu Indonesia Barat.